Yang pertama itu ada untuk menyimpan gagasan. Maksudnya untuk menyimpan gagasan di sini, misalkan kalian punya ide-ide baru, ide-ide yang ingin kalian teliti. Semisal kalian mau meneliti tentang berapa lama sih pohon mangga berbuah dalam satu tahun. Kalian mau meneliti itu, tapi kalian harus memiliki ide dulu. Ide tentang bagaimana cara observasinya, bagaimana cara melihatnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah kalian menyimpan gagasan yang kalian cintai, ada sarana pengembangan pikiran. Sarana pengembangan pikiran ini contohnya kayak tadi, kalian misalkan mau meneliti tentang pohon mangga, tapi ternyata setelah kalian meneliti ada lagi gagasan-gagasan yang lain yang muncul, ada lagi ide-ide lain yang muncul. Ini maksudnya kedua. Jadi pikiran kalian makin berkembang setelah kalian belajar lagi, setelah kalian membaca lagi, atau setelah kalian mengamati. Selanjutnya yang ketiga itu sarana komunikasi. Nah, artikel itu biasanya dipublikasi atau ditaruh di website, kalian bisa juga upload di media sosial. Nah, di sana pasti akan ada orang yang berkomentar. Entah itu berkomentar tentang cara kalian yang menampilkan artikel dengan baik, atau berkomentar tentang isi artikel kalian yang bertentangan dengan pemikiran mereka. Nah, di sana kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang komentar itu. Jadinya kalian bisa bertukar pikiran. Makanya artikel itu juga sebagai salah satu sarana komunikasi. Dan yang terakhir itu sarana untuk menemukan kesenjangan pemahaman. Dari yang tadi komunikasi. Jadi kan komunikasi itu kalian bertukar pikiran. Ternyata setelah kalian bertukar pikiran, oh ternyata kerja saya itu ada yang salah nih, atau ada yang ternyata aku salah caranya, gagal caranya gitu. Nah itu menjadi kalian kan jadi tahu nih, oh ternyata di sini tempatku salah gitu. Kalian menemukan kesenjangan dari pikiran itu. Ya. Aku ada challenge. Siapa yang bisa masukin tulisan seperti gajah ini ke kotak ini pasti gajah. Ada
Selanjutnya itu ada yang kritik. Nah, kritik ini itu mengkritik tentang orang lain, entah itu dia pemerintah, politikus, atau artis. Yang lainnya itu ada saya itu argumentatif ini, saya kita argumentatif atau pendapat pribadi kita melawan pendapat orang lain atau menjaga pendapat orang lain. Oke. Untuk karya-karyanya itu ada 4. Yang pertama itu judul, yang kedua adalah mulai, yang ketiga itu isi, dan yang terakhir itu ini biasanya berisi tentang atau juga saran, kritik dan saran biasanya. Untuk menemukan informasi dalam ini biasanya ada 2 cara, yaitu yang pertama kita membaca judul teksnya dulu. Dari membaca judul teks kita akan tahu apa sih isi dari artikel tersebut. Yang kedua skimming. Nah, skimming ini itu membaca cepat, di mana kalian membaca poin-poin yang ada dalam artikel. Biasanya skimming ini agak susah untuk kalian yang baru mulai belajar untuk membaca cepat, karena agak susah menemukan poin-poinnya. Selanjutnya itu mencatat isi pokok bacaan. Bagi kalian yang memang sering lupa atau sering lupa, nggak bisa diingat lama gitu, biasanya harus dicatat lagi tentang poin-poinnya.